Perkenalkan, saya Rifadian Ardiansyah dari jurusan Sains Data dengan NIM 043. Di sini saya akan menampilkan hasil proyek saya yang dimana berhubungan dengan suatu SDGs dengan judul Dashboard Interaktif Statistik Pembangunan Kabupaten Tulungagung berbasis Streamlit. Untuk itu, saya akan menampilkan beberapa daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan proyek, tools, dashboard, dan penutup. Untuk latar belakang sendiri, yaitu dalam era digital, transparansi, dan kemudahan akses terhadap data statistik menjadi sangat penting. Dashboard interaktif ini dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan penyajian data yang konvensional dan kurang menarik, sehingga SDGs 16 menjadi tujuan untuk mencapai adanya transparansi data bagi masyarakat dan tercapainya kesejahteraan. Untuk tujuan proyek ini yaitu menyediakan media penyebaran informasi statistik pembangunan secara interaktif agar bisa diakses dan dipahami dengan cepat oleh masyarakat, peneliti, dan pengambil kebijakan. Untuk tools yang saya gunakan pada dalam proyek ini yaitu yang pertama ada Python dengan library Pandas, Plotly, dan Streamlit. Dashboard ini dikembangkan menggunakan Python dengan library Pandas dan untuk membersihkan dan mengolah data, Plotly untuk digunakan membuat visualisasi statistik yang interaktif, dan Streamlit digunakan sebagai framework untuk membangun tampilan dashboard berbasis web yang sederhana dan cepat. Selanjutnya, saya menggunakan file CSV dan Excel, yang dimana kedua ini diproses dengan Python untuk ditampilkan secara dinamis dalam aplikasi dashboard. Selanjutnya yaitu untuk sortnya sendiri saya menggunakan data statistik BPS Tulungagung yang untuk data sendiri itu mencakup indikator pembangunan seperti IPM, indeks pembangunan masyarakat, TPAK, AHH atau angka harapan hidup, kemiskinan, nilai huruf, dan data fasilitas kesehatan. Data ini diolah untuk meningkatkan keterbacaan dan aksesibilitas informasi statistik kepada masyarakat. Untuk fitur dashboard sendiri yaitu ada pemilihan dataset secara dinamis. Bisa dilihat kalau di sini itu ada pemilihan dataset, bisa diunggah secara sendiri maupun bisa dibawa menggunakan codingannya. Untuk selanjutnya ada filter interaktif, tahun, kecamatan, jenis kelamin, dan lain-lain. Untuk filter interaktifnya itu bisa dipilih di filter ini. Di sini tuh bisa kita milih mulai dari tahun, kecamatan, jenis kelamin, berdasarkan dari dataset yang kita punya. Selanjutnya visualisasi interaktif, di mana itu ada visualisasi interaktif nanti akan dibahas pada halaman selanjutnya. Dan selanjutnya ada penjelasan otomatis grafik. Di sini akan dibahas juga pada halaman selanjutnya, dan juga tombol unduh akan dibahas pada halaman selanjutnya. Untuk itu, apa kaitannya dengan SDGs? Proyek dashboard ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs nomor 16 khususnya pada target 16.10, menjamin akses publik terhadap informasi dengan menyajikan data statistik pembangunan daerah secara interaktif. Proyek ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Masyarakat kini dapat memahami dan memanfaatkan data secara langsung dalam mengambil keputusan dan evaluasi pembangunan. Itu ada evaluasi dashboard yang dimana memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu ada dataset, ringkasan beberapa indikator pilih, dan visualisasi interaktif. Yang dimana untuk saat ini saya sedang membahas visualisasi interaktif, yaitu memiliki beberapa jenis pilihan. Yang pertama ada jenis grafik. Di sini kita bisa memilih beberapa grafik. Misalnya ada bar chart, terus bar chart, area bar, hingga 3D scatter plot. Nah, untuk data ini mungkin bisa berdasarkan beberapa kolom. Jadi kolomnya itu butuh 3. Ada X, Y, dan Z. Nah, di sini tuh bisa kita lihat beberapa tahun itu ada beberapa peningkatan untuk angka harapan hidup. Mulai dari ini hingga seterusnya. Nah, untuk itu saya akan mengganti ke TPAK. Nah, di sini TPAK ini ada beberapa jenis untuk fiturnya. Di sini saya akan memilih beragam. Jadi di sini ada X, Y, Z. Nah, di sini ada tingkat spasinya. Jadi untuk itu saya akan memilih line chart. Nah, di sini bisa dilihat bahwa
untuk grafik pada dataset TPAK yaitu pada tahun 2019 hingga 2024 memiliki kenaikan yang cukup signifikan meskipun ada penurunannya. Lalu di sini saya akan menggunakan faktor penduduk. Nah, faktor penduduk ini bagusnya kita menggunakan histogram. Mengapa? Karena di sini kita bisa mengetahui bahwa jumlah penduduk dari beberapa kecamatan. Karena kita melihat bahwa itu mungkin udah segitu, lalu hasil dan manfaat. Selanjutnya yaitu dashboard interaktif yang dikembangkan berhasil menyajikan data statistik Kabupaten Tulungagung secara visual dan dinamis. Dengan kata lain, pengguna itu kita dapat memilih suatu dataset, mulai dari datasetnya sendiri hingga menguploadnya di situ. Lalu kita juga bisa memfilter data dari dashboard tersebut, melihat grafik interaktif yang dimana tertera dari line chart hingga 3D scatter plot, serta kita dapat mengunduh data secara hasil filter. Dari proyek ini, kita dapat memudahkan akses dan pemahaman data statistik, serta menjadi bukti penerapan keilmuan sains data dalam pengolahan dan visualisasi data publik. Untuk potensi pengembangan atau roadmap yang akan bisa dikembangkan, yaitu dari dashboard ini itu bisa ditambahkan beberapa interaktif gitu, yaitu ada tambah map interaktif dengan menggunakan library volume dan mapbox. Lalu kita juga bisa meningkatkan dashboardnya versi mobile dan responsif. Dashboard ini dirancang secara modular, sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Lalu, selain itu, dashboard dapat dikembangkan agar terhubung langsung dengan API BPS atau sumber data resmi lainnya, sehingga data dapat diperbarui secara otomatis dan real-time. Untuk itu penutup, terakhir, pengembangan dashboard interaktif pembangunan Kabupaten Tulungagung berbasis Python dan Streamlit ini merupakan langkah nyata dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sesuai dengan nomor 16, yaitu membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Dengan visualisasi data yang informatif dan mudah diakses, proyek ini memperkuat transparansi data publik secara meningkatkan literasi statistik masyarakat. Dengan diharapkannya inovasi dapat menjadikan model pengelolaan data yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis teknologi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat daerah. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih apabila saya ada kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.